Ya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Integrasi dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah datang beribadah ya di ibadah yang pertama, ibadah pagi. Ibadah pertama di ICE di tahun 2026 ya. Saya mengucap syukur saya bisa di tempat ini pagi hari ini Saudara. Sebuah kehormatan buat kami semua, buat saya terutama untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di ICE. Bapak Ibu juga minggu-minggu kemarin telah mengalami ya, telah menyaksikan bagaimana kita merayakan Natal, dan itu semua bisa terlaksana berkat kemurahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian dalam memberikan persembahan di ICE. Seperti saudara tahu, tidak sedikit biaya yang digunakan ya untuk perayaan Natal, tapi itu adalah sesuatu yang layak untuk merayakan kelahiran penyelamat kita, juru selamat kita. Saudara. Bentar. Kalau saudara tahu nih, saya nyambi ya, sambil sound juga. Karena nggak ada soundman. Musim liburan banyak orang pada pergi ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tertarik atau tergerak untuk melayani, kita sangat membutuhkan banyak bantuan di berbagai segi, di berbagai sisi. Nah Saudara, pagi hari ini kita akan memulai seri yang baru di tahun yang baru, yaitu dalam gambarnya. Ini adalah seri yang menurut saya cocok ya untuk memulai tahun yang baru, untuk mengawali tahun baru kita. Biasanya tiap tahun baru itu orang-orang, kita semua selalu mempunyai visi atau orang bilang resolusi. Kita mau ngapain sih tahun baru ini? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbaiki, kita bisa perbarui di tahun baru ini. Banyak orang yang mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, ingin melakukan sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, tapi akhirnya tidak terlaksana. Itu banyak sekali, itu adalah biasanya ya semangat baru di awal tahun itu menggebu-gebu ya kan. Oh saya tahun ini saya mau diet, saya mau apalah gitu. Saya dari dulu pengen menumbuhkan rambut tapi ternyata nggak terlaksana saudara. Ya itu mungkin sudah jalan saya ya. Tapi seri ini bagi saya adalah sebuah pengingat, saudara. Sebuah pengingat untuk kita semua. Bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang Kristen gitu. Kadang kita berpikir, kita ini tujuan kita hidup itu apa sih? Tujuan kita diciptakan itu apa? Nah ini kita akan bahas saudara, kenapa manusia diciptakan, kenapa kita semua diciptakan. Dan di dalam seri dalam gambarnya ini saudara, sekaligus saat ini adalah sebuah seri pembuka yang mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bahas lebih banyak, lebih dalam lagi tentang untuk apa kita hidup, untuk apa kita diciptakan, saudara. Nah, subtema kita adalah diciptakan menurut gambarnya. Nah, kita sering mendengar istilah ini bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tapi apa sebetulnya maksudnya, saudara? Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita kita ambil dari Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ini adalah ayat utama kita pagi hari ini. Saya akan bacakan, saudara bisa simak di layar atau buka di aplikasi saudara. Roma 8, 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, di ayat ini
mengatakan bahwa kita semua diciptakan itu ada tujuannya. Jadi bukan kita semua terlahir tidak ada maksud dari Allah ya. Mungkin di dalam kehidupan kita saudara bisa melihat banyak banyak hal di dalam kehidupan yang seringkali kita tidak tahu apa alasannya kok bisa seperti ini. Contoh misalkan ada seorang anak yang dilahirkan cacat, yang tidak punya anggota tubuh yang lengkap mungkin, atau mungkin yang cacat mental, yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Bagaimana Tuhan bisa mengatakan, firman Tuhan bisa mengatakan bahwa kita diciptakan seturut dengan gambarnya, dengan situasi yang ada seperti itu. Nah, ayat firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kita diciptakan seturut dengan gambarnya, bukan berarti secara fisik saja. Memang kita melihat bahwa hampir semua manusia itu ciri-cirinya lengkap, ada 2 tangan, ada 2 mata dan sebagainya, saudara. Tapi gambar Tuhan yang di dalam Alkitab katakan sebetulnya bukan hal yang seperti itu. Karena kita tahu semua bahwa Allah adalah roh. Allah adalah roh yang kita tidak bisa melihat wujudnya. Secara fisik kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, yang dikatakan firman di sini adalah bahwa Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Itu adalah dengan gambaran pribadi Tuhan. Gambaran sifat Tuhan, gambaran karakter Tuhan, saudara. Semua tanpa terkecuali kita semua ada di dalam rencana Tuhan, di dalam penciptaan. Tidak ada satupun dari kita semua yang diciptakan secara tidak sengaja. Mungkin orang tua kita, mungkin mereka tidak menikah atau hamil di luar nikah, tapi anak yang diciptakan, anak yang Tuhan berikan buat mereka itu adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak ada, saudara mungkin pernah mendengar ya, ada istilah anak haram dan sebagainya. Bagi kita orang percaya, kita semua adalah diciptakan menurut gambar Tuhan. Tidak ada yang tanpa rencana Tuhan, semua ada rencana Tuhan. Nah, ini adalah tugas kita untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita semua, buat saudara masing-masing, buat kita pribadi. Tapi secara umum kita akan bahas bahwa Tuhan mempunyai rencana di dalam umat Kristen. Dikatakan tadi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu ayat yang 29. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah gambar dari Allah, saudara. Dan kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara. Saya akan baca dari ayat selanjutnya, Kolose 1, 15-16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini ayat yang sangat menegaskan di dalam kalimat yang terakhir ya saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan untuk Dia, saudara. Kalau di dalam Roma tadi mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di Kolose ini menegaskan lagi saudara bahwa kita semua diciptakan untuk Dia, untuk Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa gitu? Berarti Tuhan ini apa ya? Dia diktator ya, otoriter dan sebagainya. Tidak memberi kita pilihan untuk hal yang lain. Kita diciptakan ini untuk apa kalau semua untuk Dia? Terus apa gunanya hidup? Mungkin ada orang yang berpandangan seperti itu, saudara. Tidak menyadari bahwa hidup yang kita punya adalah
pemberiannya. Tanpa Tuhan, tanpa Dia kita tidak akan ada, saudara. Kita tidak akan ada di bumi ini. Seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita itu hanya untuk kita, hanya milik kita, hanya untuk keluarga kita. Sedangkan Tuhan kita yang sebenarnya, yang satu-satunya dan yang utama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan kita dan untuk Dia kita diciptakan. Bukan untuk hal lain, saudara. Kita diciptakan menurut gambarnya, kita diciptakan oleh Dia dan kita diciptakan untuk Dia. Nah, ini yang akan kita bahas adalah menurut gambarnya itu maksudnya apa. Nah, yang pertama, saudara, kita dirancang untuk mencerminkan gambar Allah, itu mencerminkan Yesus itu sendiri, saudara. Kita dirancang untuk mencerminkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara lihat, saudara pelajari, karakter dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara lihat tidak ada keburukan, tidak ada hal negatif, tidak ada kejelekan. Dia penuh kasih, dia baik hati, apalagi dia tegas, dia mengasihi, dia mengampuni, dia mengalah. Itu adalah karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita dirancang untuk mencerminkan gambar Allah ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kalau kita sadar bahwa kita manusia berdosa, ya kan, seringkali kita merasa bagaimana mungkin gitu. Tuhan itu maha kuasa, maha bijaksana, maha segalanya lah, baik semua gitu. Bagaimana mungkin kita akan seperti Tuhan gitu. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita akan mengikuti apa yang menjadi pribadinya, menjadi karakter Dia itu. Mungkin sebagian dari kita ada yang pembawaannya orangnya pemarah, ya kan, ada yang pemalu, ada yang dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa kita hilangkan, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu pembawaan kita manusia gitu. Tapi di dalam segala sifat yang kita punya, di dalam segala karakter bawaan badaniah yang kita punya, saudara, Tuhan ingin bekerja untuk kemuliaan Dia. Tuhan mau kita memakai apa yang kita punya secara badaniah ini untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau saudara yang hobinya marah-marah ya mungkin ya, merasa bahwa nggak mungkin saya akan menjadi seorang yang penyabar. Entah bagaimana caranya saya menjadi orang yang penyabar. Tapi penyabar itu adalah sifatnya Tuhan Yesus. Kalau saudara pemarah, saudara gampang emosi, dan untuk menjadi sabar itu susah. Itulah di mana kita harus bergantung pada Tuhan, harus bergantung pada Roh Kudus. Karena di dalam keburukan kita, Tuhan mau kita tetap menjalani hidup kita untuk Dia. Memberikan hidup kita untuk Dia. Menjalani hidup yang mencerminkan Tuhan. Yang mencerminkan gambar Allah. Segala keburukan yang kita punya memang itu adalah akibat dari dosa, saudara. Tidak ada hal buruk yang datang dari Allah. Tapi itu adalah akibat dari dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak sempurna lagi. Nah, itulah saatnya kita benar-benar harus tahu bahwa segala kebaikan kita itu adalah dari Allah. Dan kita harus berusaha, ya kan, untuk tetap menuju atau mengikuti apa yang menjadi tujuan Allah, yang menjadi rencana Allah ini. Manusia diciptakan untuk menjadi mencerminkan gambar Allah, dan kita dari sejak awal penciptaan kita sudah dirancang, sudah diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk mencerminkan gambar Tuhan. Saudara, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini, menurut gambar dia, menurut gambarnya Allah, menurut gambarnya Tuhan kita diciptakan. Kalau kita tidak tahu Allah itu seperti apa, ya kita bisa melihat bahwa pribadi Yesus itu seperti apa. Kalau mungkin di dalam kepercayaan lain, saudara, mereka mempercayai bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah penyabar, Allah maha kuasa. Itu tidak kelihatan wujudnya seperti apa, tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa melihat bahwa Allah benar-benar berkuasa. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, Tuhan Yesus mengampuni orang, Tuhan Yesus, saudara sebutkan sendirilah, segala kebaikan yang Tuhan kita punya, kita bisa lihat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang membedakan kita dengan umat kepercayaan yang lain selain kekristenan, saudara. Ini yang kita bisa banggakan, istilahnya ini yang bisa kita lihat, saudara. Bahwa kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat pribadi Tuhan Allah kita melihat karakter Allah kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah gambarnya Allah. Gambaran Allah yang kelihatan. Saudara mungkin pernah mendengar juga ya, orang-orang yang mengatakan bahwa kenapa kok Tuhan itu berupa manusia, kenapa kok Tuhan orang Kristen itu Yesus yang bentuknya adalah manusia, kenapa kok Tuhan bisa menjadi manusia? Dan tujuan dari Allah, tujuan dari Tuhan Yesus di dunia itu adalah sebagai contoh juga, saudara. Untuk kita semua, supaya kita bisa melihat bagaimana Allah itu. Siapa sebenarnya Allah itu. Allah yang mana yang saudara sembah gitu. Allah yang seperti Tuhan Yesus. Dan Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sendiri yang kita sembah, saudara. Ini adalah sebuah gambarannya bagaimana di masa-masa lalu, kalau kita melihat bahwa banyak kepercayaan, banyak mungkin bahkan dari umat Israel sendiri, saudara. Di zaman dahulu membuat patung-patung, membuat berhala-berhala yang kelihatan, gitu. Yang mereka bisa sembah itu berupa bentuknya seperti ini. Oh, ini Allahku, kita mau menyembah dia gitu. Kadang mungkin merasa nggak puas ya kalau tidak melihat bentuknya gitu, kalau tidak beribadah dan kelihatan Tuhannya seperti apa. Mungkin tidak puas. Tapi kita punya Tuhan Yesus, saudara. Walaupun kita tahu bahwa gambar yang kita lihat, ya kan, wujud fisik dari Tuhan Yesus itu adalah sebuah reka ulang, saudara, ya, bukan wajah yang asli, tapi itu adalah sebuah reka ulang dari bukti-bukti sejarah, saudara. Kira-kira gambarnya itu seperti itu. Ya jujur sebetulnya itu bukan gambar aslinya, tapi kira-kira seperti itu dari reka sejarah diperkirakan seperti itu, saudara. Kita mempunyai pribadi yang kita bisa lihat, kita mempunyai pribadi yang kita bisa tiru dari segala bukti sejarah, segala apa yang telah dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang nyata dan Allah yang kelihatan. Itu yang membedakan kita juga dengan umat kepercayaan yang lain, saudara. Itu gambar Allah yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan kita dirancang untuk mencerminkan bagaimana sifat dan juga karakter dari Tuhan itu. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus penyabar, kita juga harus menjadi penyabar. Kalau Tuhan Yesus Kristus kita adalah orang penyayang, kita juga harus menjadi penyayang. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang yang suci kudus, hendaklah kita hidup
kudus seperti Dia juga kudus, saudara. Itu yang dimaksud dengan mencerminkan gambaran Allah, mencerminkan gambar Allah, saudara. Apa yang tauladan kita lakukan, itu yang harus kita lakukan gitu. Mungkin atau tidak? Ya mungkin, saudara. Walaupun kita gagal berkali-kali, tapi adalah bagaimana kita bangkit lagi, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita kembali ke awal tujuan semula Allah menciptakan. Itulah yang paling penting, saudara. Tidak peduli seberapa sering saudara gagal, tidak peduli seberapa sering saudara jatuh, saudara. Tapi kita tetap harus bangkit lagi dan ingat bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi serupa dengan Allah. Yang kedua, keserupaan dengan Kristus adalah hasil karya Roh Kudus, bukan karya kita sendiri. Kalau saudara sudah merasa bahwa saudara mungkin adalah orang yang lebih rohani dari tetangga saudara, dari saudara-saudara, dari saudara-saudara, dari sanak saudara-saudara, dari kerabat saudara, saudara merasa lebih baik. Itu bukan hasil karya saudara, gitu. Bukan hasil karya kita. Itu adalah hasil dari Roh Kudus, karya dari Roh Kudus yang membantu kita untuk menjadi serupa dengan gambar Allah, yang membantu kita serupa sebagai menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita, saudara. Keserupaan dengan Kristus adalah hasil karya Roh Kudus. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan, saudara. Sebaik apapun saudara, itu adalah hasil karya Roh Kudus. Mungkin saudara mempunyai karir yang cemerlang, itu hasil dari Tuhan. Saudara mempunyai karakter yang baik, itu juga hasil dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita semua. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah ini. Datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan kita datangnya dari Tuhan. Kebaikan kita datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Berarti kita seperti Robert dong itu. Ya tidak seperti itu juga, saudara. Tuhan membantu kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengambil keputusan yang baik. Dan kadang secara manusia, secara kedagingan, hak atau kehendak bebas kita memilih untuk kita menyenangkan apa yang menjadi keinginan daging kita. Apa yang menjadi keinginan jasmani kita. Saatnya pergi gereja, mungkin kita masih ngantuk, kita milih tidur. Padahal Roh Kudus sudah mengatakan di malam hari, setel alarm besok biar bisa bangun pagi. Dilakukan, setel alarm bangun pagi, ya kan. Alarm bunyi, matiin lagi tidur, ya kan. Karena keinginan daging kita lebih kuat. Atau mungkin saudara yang biasa pergi ke kantor, pergi kerja sering telat. Ya kan. Roh Kudus sudah mengatakan, pasang alarm, bangun pagi, bangun lebih awal supaya besok nggak telat gitu. Didengar ya kan, wah ini aku harus pasang alarm. Itu bukan dari saudara, itu adalah Roh Kudus yang membantu kita. Saudara. Tapi seringkali kita kalah dengan keinginan daging kita. Kehendak bebas kita membawa kita untuk menuruti keinginan daging kita yang dimana itu merasa nyaman buat kita semua, saudara. Tapi Roh Allah membantu kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Allah yang mengerjakan di dalam kita. Baik itu kemauan baik saudara itu. Belum berupa tindakannya, itu baru kemauan ya. Itu datangnya dari Roh Kudus.
Bukan dari saudara, tidak ada hal yang kita bisa banggakan saudara. Kebaikan apapun dalam diri kita itu tidak bisa kita banggakan. Karena kita bergantung kepada Tuhan. Karena kita bergantung kepada Roh Kudus. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri saudara, kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak menempel kepada Roh Tuhan yang adalah pembimbing kita, penghibur kita, yang mengajar kita, saudara. Ya hilang, saudara. Pasti saat kita sekali mengikuti keinginan daging kita, berbuat dosa sekali, merasa menyesal, mungkin besok mengulang lagi. Lama-kelamaan semakin kita mengikuti kemauan dosa, semakin kita menjauh dari Tuhan. Dan semakin kita menjauh dari gambar Allah, semakin kita tidak menyerupai karakter Allah. Jadi roh Allah yang tetap membantu kita. Kita harus mendengar ya kan, dan melakukan taat dengan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, Allah menciptakan kita bukan hanya untuk selamat saja, tapi untuk menjadi manusia rohani, saleh, soleha. Itu yang Tuhan mau. Kalau di ayat-ayat yang tadi kita sudah baca ya, saudara, dari Roma tadi, terutama ayat utama kita pagi hari ini, bahwa Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan juga yang menyelamatkan kita. Tapi bukan cuma sampai di situ. Kita memang diciptakan dari awal untuk tujuan Tuhan, tapi bukan hanya untuk menerima keselamatan, saudara. Tapi kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, saudara. Untuk menjadi rohani. Rohani itu artinya apa ya? Bukan cuma rohani secara sebutan, secara kasat mata sih, saudara. Orang yang rohani itu dalam arti bahwa kita orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, gitu. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya, itu yang menyenangkan Tuhan. Gitu. Di dalam Kolose tadi ya 1 ayat 16 mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Gitu. Hidup kita bukan milik kita sendiri, saudara. Kita bukan hanya diciptakan untuk menjadi selamat. Kita bukan ditentukan dan dipilih untuk selamat saja, saudara. Tapi setelah selamat itu adalah tanggung jawab kita untuk menjadi rohani, menjadi menyenangkan hatinya Tuhan. Karena itu tujuan utamanya, menyenangkan hati Tuhan. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bukan berakhir pada keselamatan saja. Dosa kita sudah ditebus. Hidup kita yang lama, yang kotor, yang hina sudah berlalu. Manusia lama kita sudah berlalu bersamaan dengan pertobatan kita, bersamaan dengan keselamatan yang kita terima. Bersamaan dengan penebusan yang Tuhan lakukan. Dan setelah itu kita harus mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Kehendak Allah apa tadi? Yaitu supaya kita serupa dengan Dia, serupa dengan gambarnya. Kehendak Allah supaya kita menyenangkan Tuhan, supaya kita menjadi rohani. Itu kehendak Allah, saudara. Saudara, saya punya sepupu ya. Saya
saya dari Katolik dulu, sepupu saya Katolik juga, keluarga-keluarga kami dulu masih Katolik, sekarang masih ada beberapa yang Katolik juga. Saat saya pindah kan Protestan Kristen ya kan, terus saya menjadi lebih suka baca firman Tuhan, terus keluarga kami lebih suka baca firman Tuhan dan sering bicara soal firman Tuhan bahwa kita harus hidup kudus, kita harus rajin beribadah, harus begini-begini, bahwa keselamatannya di dalam Tuhan gitu. Satu hal yang saya ingat dia pernah katakan pada saya adalah, jadi orang itu jangan, apa ya dia bilang gitu, pokoknya intinya jangan saklek gitu loh, jangan terlalu, apa namanya ya, saya nggak tahu istilahnya, pokoknya kita nggak boleh terlalu mengagung-agungkan agama kita, keyakinan kita gitu. Jangan terlalu bagi orang gitu. Jadi orang jangan terlalu gitu. Nggak bagus. Semua agama itu bagus. Gitu. Saya setuju bahwa semua agama bagus. Tapi bahwa saat kita fokus kepada perintah Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, ya memang itu adalah tujuan utama kita. Saudara mungkin dikatakan oleh lingkungan sekitar saudara bahwa saudara orang yang terlalu ekstrim gitu, mencintai Tuhan saudara. Jangan terlalu ekstrim jadi orang, mungkin ada yang bilang gitu. Tapi ekstrim itu harus saudara. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan ya kan, ya kita nggak boleh setengah-setengah. Ya kalau Tuhan katakan A ya harus A gitu. Itu yang harus kita lakukan. Gitu. Harus menjadi ekstrim, harus menjadi apa ya? Sungguh-sungguh. Harus benar-benar. Tidak peduli orang lain mengatakan apa, tapi ini yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tidak boleh setengah-setengah. Karena kita sekarang adalah manusia baru, bukan manusia yang lama. Karena menurut kehendak Allah itu, menurut kemauan Allah itu, kita diselamatkan dan yang harus kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Menjadi rohani. Dan itu tidak bisa hanya setengah-setengah, saudara. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, saudara, dikatakan di sini Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya apa, saudara? Saat kita menjadi rohani, saat kita memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara, saat kita mencintai, memberikan yang terbaik buat hal yang kita cintai, orang pribadi yang kita cintai, saudara. Kebahagiaan itu bukan hanya milik mereka, tapi kebahagiaan itu adalah milik kita, saudara. Mungkin saudara punya anak ya kan, atau punya orang tua, saudara begitu mencintainya, saat saudara melakukan yang terbaik untuk mereka. Kebahagiaan itu adalah milik kita saat kita melakukan yang terbaik buat mereka. Saat kita melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Gitu. Kemuliaan itu diberikan kepada kita. Kebahagiaan itu untuk kita, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah kita menyuruh atau ingin supaya kita menyembah Dia, supaya kita taat, supaya kita mempersembahkan hidup kita untuk Dia. Memang benar itu tujuan utama istilahnya untuk Dia. Tapi kebahagiaan, kemuliaan itu adalah kita yang rasakan. Tuhan kita, Allah kita tidak memerlukan apapun, tidak kekurangan apapun. Tapi kita manusia, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kemuliaan, kita membutuhkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan kita yang sejati adalah saat kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, Roh Kudus membentuk kita melalui pilihan kita sehari-hari. Kalau tadi sudah saya katakan ya, bahwa di dalam setiap hal itu, firman Tuhan mengatakan itu adalah segala kebaikan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja atas kita. Roh Kudus yang membantu kita. Roma 8 ayat 26 sampai 8. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini yang sering terjadi juga dengan saya, saudara. Saat keluhan gitu begitu banyak, saat masalah begitu banyak, kadang tidak tahu mau mulai berdoa dari mana gitu. Banyaknya apa yang mau didoakan, banyaknya yang harus dipikirkan gitu. Roh Kudus tahu, saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara. Apa yang menjadi doa saudara, tahu Roh Kudus itu. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Segala kebaikan yang ada pada kita adalah pekerjaan Allah gitu. Kalau saudara di dalam kehidupan sehari-hari memutuskan sesuatu yang baik, yang benar, Roh Allah yang membantu saudara. Mungkin kadang kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi tetap mendapatkan sesuatu yang kurang enak. Saudara. Tapi di dalam hal yang kurang enak tersebut, saudara, Tuhan punya rencana lain. Kadang kita tidak tahu maksudnya, kita tidak tahu rencana Tuhan itu. Tapi Tuhan selalu punya rencana. Salah satunya adalah untuk membentuk kita, saudara. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Membentuk karakter kita untuk serupa dengan Tuhan. Melalui pilihan kita sehari-hari, melalui hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak sepenuhnya melakukan segala sesuatu, tapi juga bekerja sama dengan saudara untuk membentuk saudara di dalam situasi yang saudara dan saya temui, saudara. Nah, saudara, ini adalah ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 23 sampai 26. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan padamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus yang mengingatkan hal-hal baik untuk kita. Saya undang Ko Stefanus. Roh Kudus yang membantu kita mengerjakan banyak hal baik, saudara. Dan Tuhan Yesus berfirman sangat jelas di sini bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, gitu, kita akan mengikuti firman-Nya. Gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita akan berusaha untuk menyenangkan Dia. Gitu. Karena itu adalah tujuan kita diciptakan. Untuk menjadi serupa dengan gambar-Nya. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Saudara, hari minggu ke depan, 2 minggu, 3 minggu ke depan, mulai besok, ya kan, tanggal 5 di ICI kita mempunyai program, yaitu kita akan berpuasa selama 21 hari. Dan ini adalah sebuah momen yang menurut saya adalah hal yang sangat bagus untuk mengawali tahun baru, saudara. Untuk mengawali tahun, saudara. Kita berpuasa bukan hanya menahan lapar, saudara. Tapi saat kita berpuasa itu adalah saat kita merenung, saat kita mencari Tuhan. Apa yang
Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, terutama di tahun 2026 ini sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita serupa dengan Dia. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita untuk Dia gitu. Tapi mari kita jadikan momen doa puasa 21 hari ini untuk kita sama-sama mendekat dengan Tuhan. Kita cari benar apa yang menjadi keinginan Tuhan gitu. Secara detail mungkin kita nggak tahu. Nah, ini adalah saatnya saudara, untuk saudara bisa mendoakan gitu. Detail-detail apa yang Tuhan ingin Tuhan kita lakukan. Jangan berpuasa kalau saudara ada sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa ya. Berpuasa menurut kekuatan kita semua. Jangan saudara berpuasa untuk istilahnya nyogok Tuhan gitu. Aku ingin supaya Tuhan mengabulkan doaku ini itu. Saudara, permintaan kita melalui Roh Kudus Tuhan sudah tahu gitu. Kita tidak perlu menyogok gitu. Tuhan akan berikan sesuai dengan iman kita, dan Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang menurutnya itu adalah yang terbaik buat kita, saudara. Tuhan tidak akan mencintai saudara lebih besar saat saudara berpuasa, karena cinta Tuhan sudah tulus, sudah teramat besar. Walaupun saudara jelek, saudara berdosa, kita semua orang berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi doa dan puasa ini bukanlah sesuatu yang untuk menyogok Tuhan ya istilahnya, supaya Tuhan lebih mencintai kita. Tidak seperti itu saudara. Tapi ini adalah saat di mana kita harus mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan tutup. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh diingatkan bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu Tuhan. Yang Engkau cintai, Engkau kasih secara sempurna ya Tuhan. Engkau berikan hidup-Mu buat kami. Engkau mati buat kami Tuhan. Engkau tebus dosa kami. Engkau selamatkan kami dari dosa. Engkau selamatkan kami dari maut Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas segala rencana indah yang Engkau telah rencanakan buat kami semua. Kami percaya bahwa tidak ada satupun dari kami yang tercipta secara tidak sengaja Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana di dalam penciptaan-Mu atas kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami bukanlah milik kami Tuhan. Kami diciptakan untuk serupa dengan Engkau. Kami diciptakan untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami diciptakan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, didik kami, ingatkan kami ya Tuhan. Untuk tetap mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terus bekerja atas kami. Di tahun baru ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan berkat-Mu lebih lagi atas kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan-Mu lebih lagi Tuhan atas kami. Engkau berikan hikmat-Mu lebih lagi atas kami semua ya Tuhan. Segala pergumulan kami ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kekurangan, segala kelemahan kami Tuhan, Engkau yang kuatkan Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus, Engkau bekerja dalam segala kebaikan untuk kami semua Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi terang buat hati kami, terang buat hidup kami. Kiranya firman-Mu Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, untuk melakukan hal yang benar, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kiranya kami semua Tuhan keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini Tuhan membawa berkat dari Engkau, penyertaan Roh Kudus, penghiburan dari Kudus selalu atas kami Tuhan, penyertaan-Mu selalu atas kami Tuhan, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus selalu atas kami Tuhan. Kiranya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam setiap sisi. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.